Yang tidak hak itu apa? Qala haqquha an tadhbahaha fatakulaha. Membunuh burung yang hak adalah engkau sembelih dia untuk kau makan. Ya, wala taqta' ra'saha fatarmi bih. Yang tidak hak adalah engkau potong kepalanya kemudian kau buang begitu saja. Ya. Ini menunjukkan burung saja tak boleh sembarang dibunuh. Kecuali untuk tujuan yang dibolehkan dari Islam, untuk dimakan, bukan untuk sia-sia. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i, Imam Hakim, ya, dan disahihkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah tabaraka taala. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya suatu ketika Ibnu Umar melewati satu kelompok pemuda orang-orang Quraisy. Mereka kata, ya, perawi ini qad nasabu tayran aw dajajatan. Mereka letakkan satu ekor burung atau satu ekor ayam. Ya taramaunaha sebagai sasaran bidik, sasaran tembak. Ketika itu mereka pakai panah, mereka letakkan ayam atau burung dari jarak sekian meter, Allahu alam. Jarak panah. Ya, falamma ra'aw Ibnu Umar wa qad yataramaunaha wa qad ja'alu li sahibi at-tayri kull khati'atin min nablihim. Barang siapa yang panahnya meleset, barang siapa yang anak panahnya meleset tidak sampai ke target, anak panah itu akan menjadi milik siapa? Milik pemilik burung ini, pemilik ayam ini. Barang siapa yang panahnya meleset, maka anak panah itu akan menjadi milik dia. Ya. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu. Tatkala mereka melihat Ibnu Umar datang, mereka lari kocar-kacir, bubar. Ya. Faqala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, "Man fa'ala hadha?" Siapa yang buat seperti ini? Ditempatkannya ayam yang hidup, burung yang hidup jadikan sebagai sasaran tembak mereka. Ya, man fa'ala hadha? Siapa yang berani berbuat hal ini? La'anallahu man fa'ala hadha. Allah melaknat siapa yang berbuat perbuatan ini. Yang menjadikan burung sebagai sasaran tembak untuk permainan belaka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjadikan apapun yang memiliki ruh sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Untuk disia-siakan. Lain memang tujuannya untuk dibunuh. Ya, karena ada perintah syariat. Contohnya membunuh apa? Dibolehkan dalam syariat membunuh cicak, wazagha. Itu boleh atau memang untuk bunuh dia, bukan jadikan sebagai sasaran tembak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka taala anhu meriwayatkan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam suatu safar. Fantalaqa li hajatihi. Rasulullah berangkat untuk buang hajat. Fara'aina humratan ma'aha farkhan. Kami melihat ada satu ekor burung, ya, yang dia memiliki dua anak yang masih kecil-kecil. Fa akhadna farkhaiha. Kami segera mengambil dua anak burung tersebut yang masih kecil-kecil. Faja'at al-humratu faja'alat ta'rish. Datanglah sang induk berusaha untuk, ya, mempertahankan anaknya. Ya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun datang faqala, "Man faja'a hadhihi biwalidayha?" Siapa yang mengganggu induk burung ini, memisahkan dia dengan kedua anaknya? Ruddu waladaiha ilaiha. Kembalikan kedua anak burung ini kepada induknya. Subhanallah. Rasulullah marah kepada sahabat. Kata Rasulullah, siapa yang main-main ini, memisahkan dua anak burung dari induknya, kembalikan kepada induknya. Lihatlah induknya begitu khawatir dengan keselamatan kedua anaknya. Ya, dan mereka melihat wara'a, yakni qaryatan namlin qad harraqnaha. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah juga pernah melihat kami membakar satu komunitas semut. Ya, semut itu memiliki sarang-sarang. Kami bakar satu sarang semut itu seluruhnya. Ya, faqala man harraqa hadhihi, kata Nabi, siapa yang bakar sarang semut ini semua? Qulna nahnu, kami berkata, kami ya Rasulullah. Qala innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Maka Rasul bersabda, tidak ada seorang pun yang boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api, Allah Jalla wa'ala. Kenapa kan bakar sarang burung, sarang daripada semut ini? Rawahu Abu Dawud. Subhanallah. Ini semua menunjukkan kepada kita, Islam itu perkara kecil saja dilarang kita sepele, mengorbankan nyawa burung sia-sia. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu tabaraka anhu berkata, ya,
Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu dzata yawmin. Suatu ketika aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau. Fa asarra ilayya haditsan la uhadditsu bihi ahadan minan nas. Beliau bisikkan saya suatu berita yang dia suruh rahasiakan, tidak boleh saya beritahukan kepada orang siapapun juga. Wa kana ahabba mastatara bihi an-nabi sallallahu alaihi hajatihi hadafan au haisha nakhlin. Adalah Nabi SAW senang sekali kalau andai kata beliau pergi buang hajat, beliau bersembunyi di kebun kurma, ya, atau batang daripada pohon-pohon kurma. Fadakhala haitan. Rasulullah pun masuk ke suatu kebun. Rajulin minal ansar. Kebun ini milik salah seorang ansar. Fa idza fihi jamalun. Ketika Rasulullah masuk ke dalam kebun ini, didapati ada seekor unta jantan. Falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika unta ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, hanna, seketika dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dharafat aynah, berkata Abu Ja'far, aku melihat unta ini mengalirkan air mata dari dua matanya. Subhanallah. Fatahu Rasulullah, maka Rasulullah pun mendatangi unta ini. Unta, ya. Famasaha, kata yakni Abdullah bin Ja'far, famasaha dhafrahu, fasakata. Rasulullah mengusap-usap, ya, bagian akhir kepalanya, maka dia pun diam. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, man rabbu hadzal jamal, siapakah pemilik unta ini? Liman hadzal jamal, milik siapakah unta ini? Faja'a fatan min al-ansar, datanglah seorang pemuda, ternyata unta ini milik seorang pemuda Ansar. Faqala li ya Rasulullah, dia berkata, unta ini milik saya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, afala tattaqillaha, kenapa engkau tidak takut kepada Allah? Fi hadhil bahimah, terhadap perlakuanmu terhadap binatang ini. Subhanallah. Allati mallakakallahu iyyaha, ini adalah binatang yang Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan kepadamu, binatang yang Allah hibahkan kepadamu untuk mengurusnya. Kenapa kau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perlakuanmu terhadapnya? Fa innahu syaka ilayya innaka tuji'uhu, dia ini, unta ini melapor kepada saya, engkau telah membuat dia kelaparan, tak kau beri dia makan. Wa tud'ibuhu, engkau buat dia bekerja payah, kau bebankan dia beban yang tak mampu dia pikul, tidak kau berikan dia makanan, ya, yang cukup. Subhanallah. Ya, hadis ini adalah hadis yang Imam Ahmad dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Syakir rahimahullah tabaraka taala. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu agama rahmat. Jangankan manusia disakiti, apalagi dibunuh. Subhanallah, binatang saja diharamkan untuk diperlakukan dengan kezaliman. Subhanallah. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu tabaraka taala anhuma? Bersabda Rasulullah SAW, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin. Ada seorang perempuan masuk dalam neraka gara-gara seekor kucing. Seekor kucing. Kenapa? Rabatatha, kucing ini dia ikat. Falam tut'imha, kucing ini tidak diberi makan. Walam tada'ha ta'kulu min khashashil ar, kucing ini tidak dibiarkan lepas mencari makan sendiri, diikat, ya, tidak diberikan makanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala marah, maka Allah masukkan perempuan ini karena menyiksa kucing. Rawahul Bukhari. Satu ekor kucing yang dibuat seseorang kelaparan, diikat, tak dilepaskan, dengan sebab kucing ini perempuan itu masuk apa? Neraka. Subhanallah. Apalah nilai nyawa seekor kucing dibandingkan nyawa seorang manusia, apalagi nyawa seorang muslim. Yang Nabi mengatakan, la zawalud dunya bi asriha, dunia ini hancur lebur lebih ringan daripada menumpahkan satu darah muslim. Subhanallah. Ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu meriwayatkan, bainama rajulun yamshi, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, fashtadda alaihi al-'atash, dia pun kehausan. Fanazala bi'ran, dia turun ke dalam, ya, sebuah sumur. Fashariba minha, dia minum dari sumur tersebut.
Thumma kharaja, dia pun keluar dari sumur. Fa idza kalbun yalhath. Ketika naik ke atas sumur, dia lihat ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya kehausan. Ya'kulu thara, sampai saking dahsyatnya kehausannya, dia jilat-jilat tanah-tanah yang lembab sekitar sumur tersebut. Min syiddatil 'atash, karena parahnya dahaga yang dirasakan oleh apa? Anjing ini anjing. Subhanallah. Ya. Kemudian qala laqad balagha hadzal kalbu mithla alladhi balagha bi. Sungguh anjing ini kehausan sebagaimana ku rasakan sebelumnya. Dalam beberapa riwayat dikatakan baghiyatun min baghaya Bani Israel, adalah seorang pelacur daripada pelacur Bani Israel. Dia kehausan, dia pun minum. Sebagaimana kisah ini. Kemudian dia naik, dia dapati anjing yang sedang kehausan ini. Jadi ada dua riwayat. Famala akhuffahu, dia pun segera turun, dia isi ya sepatu kulitnya dengan air. Thumma amsakahu bifihi, dia gigit dengan giginya sepatu ini supaya tidak tumpah dan dia memanjat